Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Restu Farnisa. Selamat datang di KKN Untidar Secang 7 YouTube channel. Sesuai judulnya, saya bakal bahas mengenai Instagram marketing. Konteksnya pada wisata kolam renang Giri Kulon ya. Nah, kenapa saya pilih Instagram? Itu ada beberapa alasannya. Yang pertama, karena Instagram itu banyak banget penggunanya dan termasuk salah satu media sosial yang paling populer di Indonesia. Nah, semakin banyak penggunanya ini, itu jadi jangkauan pemasaran kita atau promosi kita itu juga makin luas. Nah, alasan yang kedua yaitu karena Instagram itu murah untuk pemula. Promosi lewat Instagram itu paling murah deh, dan bahkan itu bisa gratis kalau tidak menggunakan fitur promosi berbayar. Nah, daripada kita harus pasang kayak banner atau iklan di radio atau media massa gitu, Instagram jadi solusi promosi dengan biaya rendah. Terus alasan yang ketiga, Instagram itu simple dan menyediakan data traffic yang cukup akurat. Instagram ini gampang banget, semua orang bisa belajar. Dia juga menyediakan data traffic untuk mengukur efektivitas dan efisiensi dari digital marketing yang udah kita lakukan. So, dengan ilmu saya yang masih basic dan dasar ini, tapi saya masih bakal tetap semangat share ilmu ke kakak-kakak dari BUMDes dan pengelola kolam renang Giri Kulon. Semoga bermanfaat ya. Jadi langsung aja siapin makanan, siapin notes ataupun pulpen, supaya nantinya kalau video ini agak panjang ataupun lapar udah siap-siap semuanya. Ya udah ya, langsung aja stay tune. Yang pertama, ketahui dulu target market kita. Nah, jadi kita bisa tahu tuh mau ke arah mana sih kita bakal arahin jurus-jurus marketingnya. Nah, jadinya promosi yang kita lakuin juga jadi efektif dan tepat sasaran kayak gitu. Terus yang kedua yaitu branding dari wisata yang mau kita tawarkan. Penting banget untuk siapkan kayak logo, terus tema, warna dasar dan sebagainya, supaya nanti kita bisa lebih gampang buat ngatur ke belakangnya. Jadi postingan kita tuh terkesannya tuh konsisten dan rapi gitu. Terus yang ketiga tentu aja akun bisnis kita. Nah, jangan lupa rubah akun Instagramnya dari personal account ke business account ya. Setelah rubah akunnya ke bisnis account, nah kita perlu lagi rubah tampilan dari profilnya jadi kayak gini. Nah, sebelumnya saya tunjukin dulu akun Giri Kulon kolam renang sebelum diubah jadi template-nya kayak gini tuh kayak apa sih. Nah, di sini kita bisa lihat perbandingannya. Di sebelumnya akun Giri Kulon itu masih sangat sederhana banget. Nah, langsung kita rubah jadi sesuai template yang kayak gini. Nah, di sini ada beberapa komponen, mulai dari username-nya, terus ada logonya, terus keyword dan deskripsi yang memberikan informasi singkat. Apa sih yang kita tawarkan di sini? Selain itu juga penting buat cantumin kontak dan link dari lokasinya, jadi orang-orang bisa lebih gampang aksesnya. Nah, di sini untuk linknya saya pakai Linktree ya. Untuk cara buat Linktree itu gimana? Nanti langsung saya cantumin aja tutorialnya dari video-video orang lain di description box supaya video ini jadi nggak terlalu panjang. Yang selanjutnya ini tuh sebenarnya penting tapi sering terlewat, yaitu story highlight. Nah, story highlight ini udah kayak semacam website gitu deh yang membuat informasi detail yang misalnya pengunjung perlu tahu secara lebih rapi dan sistematis. Nah, dari sebelumnya saya udah tambahkan beberapa story highlight. Di antaranya ada jam operasional yang sering banget pengunjung tanyain. Terus ada juga pengumuman event atau info-info lainnya di sini. Selain itu juga ada experience. Nah, buat experience ini isinya tuh kayak repost atau story harian yang pengunjung upload. Kalau ibarat akun all shop, ini tuh semacam kayak testimoni dan review dari produk kita. Terus setelah itu apalagi sih yang harus kita lakuin? Nah, yang bakal kita bahas selanjutnya yaitu mengenai manajemen kontennya. Nah, kayak kita tahu namanya Instagram tuh ya all about content gitu ya. Dan ada cara-cara nih atau trik-trik khusus biar konten kita tuh lebih menarik. Apa aja? Misalnya cara yang pertama itu buat konten itu yang shareable. Apa sih konten yang shareable itu? Nah, konten shareable itu tuh konten yang mengundang atau bikin orang itu bisa ngebagiin atau nge-tag
teman-temannya yang lain buat lihat juga konten itu. Nah, di sini langsung aja saya kasih contohnya dari akun jalan-jalan go.com_. Nah, di sini kita lihat kontennya, terus kita lihat komentarnya kayak gimana. Nah, sini kita bisa lihat mereka tuh kayak nge-tag teman-temannya dan sharing konten itu. Dengan gitu jangkauan dari konten kita itu juga jadi makin luas. Terus yang kedua yaitu teknik editingnya. Jadi foto atau video yang kita share itu nggak mentah aja gitu langsung dari jepret langsung kita upload. Jadi teknik editingnya tuh cukup pakai HP aja sih sebenarnya kalau kita nggak bisa editing yang lebih profesional. Nah, untuk video itu kalau saya bisa pakai TikTok atau KineMaster, itu yang paling simpel aja ya. Terus gratis juga. Terus kalau untuk foto ada beberapa aplikasi sebenarnya. Nah, kalau untuk edit pencahayaan dan warna kalau saya pribadi pakai Lightroom. Terus kalau untuk edit kayak semacam poster itu bisa pakai Canva. Cara yang ketiga yaitu manajemen penyusunan kontennya. Nah, kalau kita lihat dari konten Instagram Giri Kulon Kolam Renang ini itu tuh sebenarnya udah bagus banget karena udah kelihatan ya kayak memang ini tuh didesain oleh yang profesional. Namun mungkin akan lebih baik jika teknik penguploadannya atau nyusun uploadannya itu tuh yang lebih rapih lagi. Paling minimal itu 3 baris yang diupload itu tuh template-nya sama, jadinya kan lebih rapi gitu. Nah, ini saya bisa kasih contoh di 3 kiriman terakhir yang saya buat. Nah, di sini kan kita bisa lihat kirimannya itu tuh satu template gitu. Kalau kita scroll ke bawah kan ada yang foto yang polos kayak gini, terus ada foto kayak poster pengumuman dan kayak acak aja gitu, kurang tertata dengan rapi. Terus yang keempat yaitu masalah captionnya. Nah, ini penting banget. Gimana sih bikin caption yang benar ataupun menarik? Ya, sebenarnya sih kuncinya cuma satu. Kita tuh dituntut jadi storyteller. Bisa cerita di balik foto ataupun video yang kita posting. Jangan terlalu kaku-kaku amat gitu deh. Terus jangan lupa yang terakhir, yaitu yang penting juga di caption itu ada hashtag. Nah, hashtag ini harus sesuai dengan konten dan jenis usaha kita ya. Sebenarnya kita perlu riset kecil-kecilan gitu sih buat tahu kalau pengunjung atau sasaran target pasar kita itu biasanya cari hashtag apa kayak gitu. Nah, langsung aja kita bisa lihat contoh-contohnya kayak gini. Nah, anggap aja kita udah kelar nih bahas soal konten, terus caption sama hashtag. Langkah selanjutnya apa sih yang harus kita lakuin? Tentu aja buat ngembangin akun kita biar nambah followersnya ataupun followers lama nggak kabur-kaburan. Nah, kita perlu lakukan promosi. Nah, kalau kita punya budget lebih, boleh banget nih buat pakai fitur Instagram Ads atau promosi yang berbayar gitu deh di Instagram. Nah, sebelumnya bakal saya kasih bocoran sedikit nih cara buat bikin Instagram Ads. Tapi di sini saya nggak bisa nyontohin banyak-banyak ya, karena kalau buat masuk ke Instagram Ads itu harus terhubung ke Facebook. Sedangkan saya nggak pegang akun Facebook dari Giri Kulon Kolam Renang. Jadi kita bisa langsung buka kontennya, terus kita klik promosi. Udah. Nah, setelah kita klik promosi ini, kita bakal diarahin ke akun Facebooknya. Nah, setelah kita udah masukin akun Facebooknya di situ, bakal akan muncul kayak kotak pemberitahuan gitulah. Kita mau pengen promosinya tuh berapa lama, terus nanti juga ditunjukin itu biayanya berapa. Terus kayak proses pembayarannya juga kita bisa milih pakai apa. Bisa pakai pulsa, bisa pakai kayak akun debit atau kredit, transfer bank atau lain sebagainya. Nah, ini karena saya nggak bisa lanjut, langsung kita skip aja ya. Nah, kita langsung ke cara-cara promosi yang manual aja deh, yang gampang aja. Sambil iseng-iseng nunggu pengunjung di kolam renang, bisa lakuin ini. Caranya, kita langsung buka di menu pencarian. Terus kita cari sasaran yang relevan. Misalnya kita cari postingan di kolam renang Fatima Magelang. Kita coba ketik ya. Nah, jangan lupa follow lebih dulu, kemudian kita komen deh di situ di salah satu postingannya secara manual aja dan ajak mereka datang kayak gini misalnya. Nah, udah kalau itu udah deh, tinggal kita ulang caranya dan kirimkan ke akun-akun yang berbeda lainnya. Nah, jika waktunya terbatas, cukup mungkin 2 atau 3 akun sehari, itu udah cukup banget gitu. Jadi yang penting sih kalau intinya dari proses ini tuh
terus menerus gitu loh. Jangan ya sekali aja terus habis itu enggak. Mendingan cuma satu akun sehari daripada enggak sama sekali tapi tiap hari kayak gitu. Nah, buat informasi aja, ini saya udah lakuin cara ini selama 3 hari dan hasilnya followers kita itu bertambah sekitar hampir 100 orang. Nah, jumlah kunjungan profil itu juga meningkat dan banyak juga akun yang saya komentari itu kirim DM dan tanya gitu mengenai lokasi atau info Giri Kulon kolam renang tuh kayak gimana atau di mana lokasinya. Setelah promosi, kita perlu mengevaluasi hasilnya dan juga lihat nih data traffic dari akun kita. Caranya tuh gampang banget. Di situ kita bisa lihat menu insight. Kita bisa lihat berapa sih jumlah pengunjung yang lihat konten kita. Terus berapa banyak jangkauan promosi kita, terus pertumbuhan akunnya gimana, terus juga pemirsanya itu asalnya dari mana, usia berapa, dan juga jenis kelaminnya. Nah, terakhir yang bisa kita lihat di sini yaitu waktu terbanyak pemirsa melihat konten kita. Dengan tahu itu, next usahakan upload video ataupun foto itu di jam-jam ataupun hari tersebut. Oke, mungkin cukup sekian dari video kali ini. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.